Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Alaudin. Saya duduk di kelas 3 DKPI di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu dengan NIM saya yaitu 120 40 20 130. Adapun tujuan yaitu dibuatnya video ini yaitu untuk menunjang tugas jurnalisme dakwah yang bertemakan tentang ayat-ayat jurnalistik. Teman-teman sekalian, ayat-ayat jurnalistik di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah perintah bagi jurnalis, yaitu yang pertama adalah semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul dan orang-orang beriman, yaitu dicantumkan dalam surat At-Taubah di ayat 105 yang berbunyikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang mana artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu tugas jurnalis yang kedua yaitu adalah tugas jurnalis menyiarkan berita, dicantumkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang mana berbunyikan, wa iza ja'ahum amran minal amni awil khawfi adaw'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimuhu allazina yastanbitunahu minhum. Nah, yang mana artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Lalu tugas jurnalis yang ketiga adalah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, dicantumkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyikan, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang mana artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu untuk tugas jurnalis yang keempat yaitu jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita, dicantumkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Lalu untuk tugas jurnalis yang kelima, terdapat jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca, dicantumkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang mana berbunyikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya,
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu untuk tugas jurnalis yang keenam yaitu adalah jurnalis harus adil dalam pemberitaan, dicantumkan dalam Quran surat Al-An'am yaitu di ayat 152 yang berbunyikan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun, yang mana artinya, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan kepada Allah kepadamu agar kamu ingat. Seperti itu. Lalu untuk tugas jurnalis yang ketujuh yaitu adalah jurnalis harus selektif dalam menerima informasi, dicantumkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang mana yang berbunyikan allazina yastami'una al-qawla fayatabbi'una ahsanah ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yang mana yang artinya adalah yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Lalu untuk bagian yang kedua dari ayat-ayat jurnalistik yaitu adalah larangan bagi jurnalis. Untuk larangan yang pertama yaitu adalah jurnalis dilarang menerima berita bohong, dicantumkan dalam Quran surat An-Nur ayat 12 yang berbunyikan laula in sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadza ifkum mubin, yang mana artinya mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan orang mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Lalu untuk larangan bagi jurnalis yang kedua yaitu adalah jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong, dicantumkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang mana berbunyikan fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur, yang mana artinya maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Lalu untuk larangan bagi jurnalis yang ketiga yaitu adalah jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji, dicantumkan dalam Quran surat An-Nur ayat 19 yang mana berbunyikan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lalu untuk larangan yang keempat bagi jurnalis yaitu adalah jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina, dicantumkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang mana berbunyikan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala nisaa min nisa'in asa an yakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, yang mana artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri,
dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lalu untuk ayat-ayat jurnalistik bagian yang ketiga yaitu adalah media jurnalistik. Yang pertama itu terdapat kolam atau pena dicantumkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 yang berbunyikan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mana artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Lalu untuk media jurnalistik yang kedua yaitu adalah midad atau tinta dicantumkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang mana berbunyikan Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, yang mana artinya katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Lalu untuk media jurnalistik yang ketiga itu adalah kirtos atau kertas dicantumkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyikan Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin, yang mana artinya dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Lalu untuk media jurnalistik yang keempat itu terdapat suhuf atau lembaran kertas dicantumkan dalam Quran surat An-Najm dari ayat 36 sampai 37 yang berbunyikan Am lam yunabba'um bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, yang mana artinya ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Lalu untuk media jurnalistik yang kelima yaitu terdapat rok atau lembaran tulisan dicantumkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20 yang berbunyikan wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum, yang artinya tahukah kamu Iliyin itu yaitu kitab yang tertulis. Yaitu lalu ada media jurnalistik yang keenam yaitu adalah lauh atau batu tulis dicantumkan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyikan bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz, yang mana artinya adalah bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian. Dan satu pesan saya untuk teman-teman sekalian, janganlah malu untuk kita mengenal Tuhan, dan ingatlah ketika kita mengenal Tuhan tidak ada kerugian dalam kita mengenal Tuhan. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.